Welcome back teman-teman netizen atau warganet ke konten terbaru dari channel YouTube Bola Bung Binder. Di konten hari ini saya sudah pasti ingin membahas tentang pertandingan-pertandingan lanjutan di UEFA Champions League. Ada dua pertandingan yang dimainkan dini hari tadi. Yang pertama adalah Atalanta versus Real Madrid. Real Madrid bisa menang dengan skor 0-1. Ada beberapa kejadian kontroversial yang terjadi di atas lapangan, nanti akan saya jelaskan. Dan juga the second game yang ingin saya bahas adalah kemenangan lagi dari Manchester City, di mana Manchester City telah meraih total sebanyak 19 kali kemenangan secara berturut-turut di semua kompetisi. Luar biasa, dan mereka sedikit kemasukan gol. Kalaupun kemasukan gol, paling juga 1 gol. Jadi memang performance City lagi luar biasa. Mereka menang di kandang Mönchengladbach. Not an easy game. Real Madrid saja kesulitan menghadapi Mönchengladbach. Nah, jadi tentu kita perlu mengapresiasi ya keberhasilan dari Pep Guardiola untuk membangun City sebagai tim yang solid, yang mengandalkan semua pemain mereka yang dimainkan di atas lapangan ataupun pemain lain yang dimainkan sebagai pemain pengganti. Jadi ada pemerataan dalam kekuatan materi pemain Manchester City. Kita tidak akan pernah tahu siapa pemain dari City yang akan bisa mencetak gol dalam sebuah pertandingan. Mereka selalu bergerak, mereka selalu mencari ruang bebas, mereka selalu memberikan pressure kepada para pemain dari tim lawan. Jadi itu yang akan menyulitkan tim-tim pada saat mereka menghadapi Manchester City. Tapi pertama tentu saya ingin membahas pertandingan antara Atalanta versus Real Madrid. Ini adalah pertandingan yang berat tentunya bagi Real Madrid, karena kita tahu bahwa mereka tidak akan diperkuat oleh begitu banyak pemain inti mereka, yang beberapa di antaranya adalah pemain-pemain pilar: Benzema, Ramos, Carvajal. Ini adalah 3 pemain vital yang diperlukan Zinedine Zidane, apalagi pada saat mereka bermain lawan tim yang mengandalkan high pressure. Karena baik Ramos, Benzema, dan juga Carvajal bisa mengandalkan physical play. Dan Atalanta kita tahu mengandalkan physical play. Luar biasa Atalanta ya, performance-nya dalam 2 atau 3 musim terakhir, baik di kompetisi domestik dan juga musim lalu di UEFA Champions League, mengesankan kita semua ya, impresif sekali. Mereka ibaratnya mesin gol yang setiap saat permainannya bisa berubah menjadi menakutkan pada saat mereka mencoba untuk menyerang. Ya, menyerang untuk apa? Ya itu tadi yang saya katakan, mesin gol, menyerang untuk mencetak gol sebanyak mungkin. Urusan menang atau kalah nanti, ya tapi kan dengan mencetak banyak gol ya tentu tim punya peluang lebih besar untuk memenangi sebuah pertandingan. Tapi resikonya bahwa lini pertahanan akan sering dipenetrasi. Nah, bagaimana untuk menutupi resiko tersebut? Para pemain di lini pertahanan perlu menjalin komunikasi yang baik di antara satu sama lainnya, dan juga perlu build up komunikasi dengan para pemain yang berada di depan mereka, yakni di lini tengah. Jadi harus ada saling mengcover dalam sistem permainan Atalanta yang mengandalkan frontal attacking. Jadi memang frontal attacking game ini tidak mudah untuk diaplikasikan oleh pelatih-pelatih di dunia saat ini. Mereka perlu pemain-pemain yang punya kekuatan fisik yang prima. Mereka perlu pemain-pemain yang punya stamina yang prima, yang bisa bermain selama 90 menit atau lebih dengan terus berlari dan bergerak dan memberikan pressure kepada para pemain tim lawan. Itu yang membuat Atalanta sebagai salah satu tim yang sebetulnya juga ditakuti di Liga Champions. Kita tahu musim lalu mereka lolos hingga ke quarter final dan dikalahkan oleh Paris Saint-Germain di menit-menit terakhir jalannya pertandingan. Real Madrid kita tahu gagal di tangan Manchester City di perlapan final. Jadi di pertandingan ini pada saat Real Madrid tidak diperkuat oleh beberapa pemain inti dan pilar mereka, ya tentu ini memberikan peluang bagi Atalanta. Atalanta juga menurunkan pemain-pemain terbaik yang punya kondisi kebugaran 100%. Itu adalah salah satu cara dari Gasperini dalam menentukan starting line-up-nya. Artinya siapa pemain yang tidak fit 100% akan ia taruh dulu di bangku cadangan. Jalannya pertandingan memang di menit-menit awal berjalan seru. Kedua tim saling menyerang, tapi memang tidak ada peluang on target yang tercipta. Namun akhirnya kita lihat bahwa ada pergerakan yang berbahaya dari para pemain Real Madrid setelah pertukaran passing antara Isco dan juga Vinicius Junior. Kita lihat Vinicius memberikan umpan ke Mendy. Mendy dihadang oleh Remo Freuler. Ya, memang terlihat bahwa Mendy favorit untuk melewati Remo, dan jika saja ia lewat, ia sudah berhadapan dengan penjaga gawang Atalanta Golini. Wasit menganggap bahwa Remo melakukan pelanggaran dengan menghadang kesempatan dari Mendy untuk mencetak gol, sehingga wasit memberikan kartu merah. Apakah ini adalah keputusan yang bijak dari wasit? Ya, tergantung bagaimana wasit melihat angle-nya. Angle-nya kalau dilihat memang tampak bahwa Mendy
berada dalam posisi satu langkah di depan dari Remo. Nah, jadi dianggap bahwa sebetulnya Mendy ini akan bisa melewati Remo, tapi Remo menghadangnya atau menghalangi Mendy dalam upayanya untuk mencetak gol, sehingga dianggap bahwa itu adalah pelanggaran yang keras atau professional foul, sehingga diberikan kartu merah dan tidak ada intervensi dari ruang VAR. Jadi memang keputusan wasit tidak dikoreksi oleh VAR. Dan dengan bermain dengan 10 pemain, sebetulnya Atalanta tetap menyerang. Itu sudah bagus, mereka tetap menyerang, menyulitkan Real Madrid. Oke, Madrid can create chances, but again not many chances kan. Isco bermainnya biasa-biasa saja. Sebagai false nine pun ia tidak bisa banyak mendapatkan peluang untuk mencetak gol. Padahal ia akan ditempatkan di depan untuk mencetak gol. Because Madrid don't have a target man yang main kan. Ya Isco dimainkan ya dengan harapan ia bisa mencetak gol karena ia akan lebih banyak bermain sebagai pemain yang mengandalkan skill, passing, dan juga kemampuan untuk mencari ruang yang terbuka. Ada beberapa peluang tapi bisa diblok. And then the second half main. Ya, ini yang saya juga kaget bahwa pelatih Atalanta memutuskan untuk bermain total defensif. Ya, dengan bermain total defensif memberikan peluang bagi para pemain Real Madrid untuk menguasai bola dan tinggal menunggu waktu saja sebetulnya untuk mencetak gol. Namun mereka tidak bisa melewati lini pertahanan Atalanta yang solid, disiplin, dan juga mereka komunikasinya bagus antar lini. Dan itu yang membuat Zidane melakukan pergantian pemain di mana 3 pemain yang berada di depan diganti oleh 3 pemain lain dari bangku cadangan yang sebetulnya juga kita tahu kualitasnya beda jauh. Ya tambah sulit Madrid mencetak gol. Terus bagaimana caranya mencetak gol? Dari set piece, bola mati. Ya kita lihat bahwa sebelum Mendy mencetak gol tersebut itu kan dari corner. Corner Kroos berikan ke Modric, Modric ke Mendy, dan Mendy mengambil keputusan yang tepat, melakukan shooting dari luar kotak penalti, bola melengkung luar biasa memang teknik dari Mendy. Ia melakukan shooting dengan kaki kanannya dan berhasil menjebol gawang dari gol ini. Selain juga dari gol Mendy ada keputusan kontroversial lainnya dari wasit pada saat Casemiro itu terlihat melakukan diving kan, tapi wasit tidak memberikannya kartu kuning kedua. Nah, ini juga membingungkan bagi saya karena pemain yang melakukan diving dengan sengaja ya tentu akan diberikan kartu kuning. Jika saja Casemiro mendapatkan kartu kuning maka Madrid akan bermain juga dengan 10 pemain dan belum tentu juga Madrid akan menang dalam game ini. And Casemiro is not playing in the second leg. Jadi Madrid belum aman. Atalanta juga adalah tim yang lebih banyak menang away. Dan sekarang saya ingin membahas pertandingan antara Borussia Mönchengladbach lawan City. Kita tahu bahwa City berada dalam performa terbaiknya musim ini. Mereka sudah sulit dikalahkan oleh tim manapun. Ya kan sejauh ini kan seperti itu. Di Champions League juga sekarang mereka sudah menang di first leg lawan Borussia Mönchengladbach dengan skor 0-2. Ya tentu satu kaki City sudah berada di fase selanjutnya yakni quarter final. Dan kita tahu City tersingkir di quarter final. Nah kita belum tahu juga nih siapa lawan City kali ini di quarter final. Ya tapi saya kira bahwa City punya harapan besar untuk lolos sejauh mungkin. Maybe to the final. Because this is a well-balanced team. Teman-teman coba perhatikan. Ya kan, Aguero tidak bermain, betul kan? Dan kita lihat di sini De Bruyne tidak bermain sebagai starter, ya kan? Saya berbicara sebagai starter. Phil Foden diberikan kesempatan dan kemudian kita lihat Bernardo Silva, Raheem Sterling, Gabriel Jesus, Gundogan, Rodri, Cancelo, Laporte, Diaz, Walker, dan juga Ederson. Dari Mönchengladbach memang saya tidak begitu familiar dengan para pemainnya kecuali ada Neuhaus, kemudian Plea, Stindl, dan penjaga gawangnya lumayan bagus nih ya. Jan Sommer banyak melakukan save pada saat lawan Real Madrid kan mereka bertemu kan di fase grup. Nah sayangnya Marcus Thuram tidak bermain dari awal. Ini juga pemain yang bagus ya, penyerang yang tajam dalam urusan mencetak gol. Ya secara permainan tentulah City akan bisa menjalankan pertandingan ini dengan tenang ya kan, tanpa pressure karena sebetulnya City nothing to lose. Performance mereka lagi bagus-bagusnya dan ini adalah first leg. Jikapun City di first leg ini gagal menang apalagi kalah, saya kira mereka masih bisa comeback karena form Mönchengladbach di partai away mereka tidak sebaik pada saat mereka bermain di kandang. Walaupun memang tidak ada penonton yang bisa hadir untuk menyaksikan pertandingan ini di dalam stadion. Dan kita lihat dari flow of the game, City dari awal sudah menekan dan para pemain City terus merubah posisi mereka satu sama lainnya untuk menyulitkan para pemain Mönchengladbach agar tidak bisa mengawal para pemain City. Ya, jika saja para pemain Mönchengladbach mengawal para pemain City secara man marking, tentu akan sulit bagi para pemain City untuk melakukan pergerakan tanpa bola, apalagi pergerakan dengan bola. Maka itu kita lihat, 2 gol yang dihasilkan oleh City adalah murni berkat kecerdasan para pemain untuk mencari ruang yang bebas, di mana para pemain Mönchengladbach tidak bisa memonitor pergerakan mereka. Kita tahu first goal dari
Bernardo Silva, right? Umpannya dari Cancelo, kita lihat umpan begitu jauh, tapi bisa menemukan temannya karena mereka sudah terbiasa melakukan hal ini di game-game lainnya juga. Long ball passing, short ball passing, crossing, ya mereka sepertinya sudah paham di mana posisi rekannya. Dan Silva bisa melakukan finishing yang luar biasa. Kemudian the second goal juga sama, Cancelo memberikan ke Silva. Silva kali ini tidak memutuskan untuk shooting atau heading, tapi ia memberikan umpan ke Gabriel Jesus, dan Gabriel Jesus bisa menyelesaikan peluang yang ia peroleh dengan bisa mencetak gol, karena kita tahu Jesus in and out of the team, kapan juga Mahrez main, padahal Jesus adalah target man ya, tapi kita tahu bahwa Jesus juga bekerja sebagai gelandang serang, ia juga sering turun ke second line untuk menjemput bola dan juga membangun serangan, membantu timnya untuk create chances. Jadi City ini sudah punya balance ya, yang selalu saya tegaskan antara urusan menyerang dan urusan bertahan. Di tengah pun mereka kreatif. Padahal mereka tidak turun dengan playmaker mereka yakni De Bruyne dalam beberapa pertandingan terakhir. Tapi tetap mereka bisa menang. Kenapa? Saling memahami satu sama lainnya para pemainnya. Mereka sudah tahu harus memberikan bola kemana. Pemain lain sudah tahu harus bergerak ke arah mana untuk mendapatkan ruang bebas. So this is a well-deserved win for City. Saya kira City akan lolos ke fase selanjutnya. Madrid belum tentu karena Atlanta bisa saja nanti bermain lebih menyerang di Madrid dan bisa saja nanti menang di Madrid. Kita tahu bahwa Atlanta punya form yang luar biasa di pertandingan away, kecuali nanti Madrid bermain dengan inisiatif untuk lebih lama menguasai bola agar mereka tidak memberikan peluang bagi para pemain Atlanta untuk lama menguasai bola sehingga para pemain Atlanta tidak bisa melakukan serangan yang biasa mereka lakukan. Dan tentu diharapkan para pemain inti dari Madrid, mungkin tidak semua, tapi beberapa sudah bisa kembali bermain di second leg tersebut. Saya akhiri saja konten saya di sini. Teman-teman silakan bisa memberikan counter analisa kalian. Saya yakin bahwa kalian akan lebih banyak memberikan counter analisa tentang pertandingan antara Atlanta dengan Real Madrid, di mana ada beberapa kejadian kontroversial. Silakan saja. No hate, only football. Salam sepak bola.